Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sebuah basis data tentang sistem pemantauan kualitas udara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kintan Herianti Putri dengan NIM 124250118. Baik, langsung saja ke materinya. Apa sih sistem pemantauan udara itu? Semakin ke sini, kualitas udara semakin memburuk karena aktivitas manusia, seperti dari kendaraan-kendaraan yang semakin banyak digunakan, lalu ada karena aktivitas rumah tangga, lalu seperti dari pabrik-pabrik, lalu pertambangan, dan industri lainnya. Karena itu, sebuah sistem yang dapat memantau kualitas udara sangat diperlukan agar masyarakat dan pemerintah dapat mempertimbangkan adanya kegiatan di suatu daerah tersebut. Juga, masyarakat dan pemerintah dapat menanggulangi agar kualitas udara dapat membaik. Nah, apa sih tujuan dari dibikinnya sistem pemantau kualitas udara ini? Yang pertama, untuk mengelola data kualitas udara secara real time tentunya. Yang kedua, pastinya untuk memudahkan akses informasi berdasarkan lokasi dan waktu. Lalu yang ketiga, mendukung proses monitoring dan analisis kualitas udara. Dan yang keempat, menyediakan data akurat untuk para pengguna. Lalu sistem basis datanya. Kemudian dalam basis data, tentunya memiliki entitas dan atribut. Entitas yang pertama adalah lokasi, di mana sebuah sistem ini kita letakkan. Lokasi sendiri memiliki atribut ID lokasi sebagai primary key, nama lokasi, alamat, dan koordinat. Dalam satu lokasi ini kita dapat menaruh banyak sensor. Sensor sendiri memiliki atribut ID sensor sebagai primary key, kemudian jenis sensor, status, dan ID lokasi sebagai foreign key-nya. Dalam satu sensor sendiri dapat menghasilkan lebih dari satu data pengukuran untuk setiap waktu yang berbeda. Data pengukuran sendiri memiliki atribut ID data sebagai primary key, waktu data itu diambil, hasil pengukurannya, ID sensor sebagai foreign key, dan ID index sebagai foreign key juga. Nah, indeks pengukuran data memiliki atribut ID index sebagai primary key dan kategori yang dapat mengelompokkan hasil pengukuran. Apakah hasil pengukuran itu dapat dikatakan baik, kurang baik, lalu buruk, atau sangat buruk. Kemudian, data pengukuran, dari banyaknya data pengukuran dapat dilihat oleh banyak pengguna juga. Data pengukuran ini akan berelasi dengan entitas asosiatif, yaitu akses. Akses sendiri memiliki atribut ID akses sebagai primary key, lalu ID data sebagai foreign key, dan ID pengguna sebagai foreign key. Dan yang terakhir adalah entitas pengguna, yang memiliki atribut ID pengguna sebagai primary key, nama, dan email. Pengguna ini kita dapat membaginya menjadi dua, yaitu sebagai user atau penglihat yang hanya dapat melihat hasil data pengukurannya, dan juga editor yang dapat mengubah-ubah hasil datanya. Kemudian ada relasi dari entitas-entitas yang sebelumnya. Yang pertama adalah lokasi berrelasi one to many dengan sensor. Kemudian sensor berrelasi one to many dengan data pengukuran. Kemudian data pengukuran berrelasi many to one dengan indeks pengukuran data. Kemudian data pengukuran berrelasi many to many dengan pengguna.
Dan tentunya untuk menghubungkan data pengukuran dan pengguna ini memerlukan entitas asosiatif, yaitu akses. Kemudian ada keamanan basis datanya. Dengan sebuah basis data, tentunya ada potensi ancaman-ancamannya, seperti dari virus, human error, mungkin juga adanya kerusakan pada hardware maupun software. Kemudian, tidak menutup kemungkinan adanya hacking atau peretasan dari oknum-oknum. Untuk mencegah adanya ancaman-ancaman tersebut, tentu dibuatkannya sebuah keamanan dalam basis data tersebut, seperti dengan pembatasan akses server, kemudian penggunaan password, enkripsi data, kemudian melakukan backup dan recovery data, dan pengaturan hak akses. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Sistem pemantauan kualitas udara ini memang sangat kita perlukan di era-era sekarang, di mana polusi udara sudah sangat meningkat dari banyaknya aktivitas manusia, seperti dari kendaraan dan industri lainnya. Karena itu, pemantau kualitas udara pastinya akan sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah dan juga sangat bermanfaat untuk menjaga lingkungan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.